Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum dimanapun berada. Seperti biasa di pagi yang cerah ini kita berjumpa kembali dan senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan, baik nikmat yang senantiasa kita rasakan maupun nikmat yang sering kita lupakan. Nikmat yang sering kita lupakan adalah nikmat kesehatan dan juga kesempatan, yakni kesempatan hidup itu sendiri di mana ajal itu tidak tahu, dan kita dituntut untuk harus senantiasa mengisi kehidupan kita ini, mengisi kesempatan kita ini untuk hal-hal yang taat, yang salih, yang maslahat sebagai bekal kehidupan kita nanti di akhirat. Kesempatan pagi hari ini saya sampaikan 3 tips agar rumah tangga kita mencapai sakinah mawaddah warahmah atau keluarga samawa. Sakinah mawaddah warahmah. Karena Allah Subhanahu wa taala firmankan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah di dalam surat Ar-Rum ayat 21. Agar kita tinggal tentram bersama pasangan kita, dan Allah jadikan mawaddah, cinta, warahmah, dan kasih sayang. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berfikir. Ikhwan akhwat rahimani Allah wa iyyakum, agar keluarga kita senantiasa bahagia, agar mageligai rumah tangga kita senantiasa ditumbuhi oleh benih cinta, senantiasa tumbuh di dalam rumah tangga kita, dan tercapailah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, mawaddah warahmah. Yang pertama, suami dan istri saling tolong menolong, bantu membantu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena diciptakannya manusia adalah untuk taat, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama adalah dalam hal mencari nafkah. Ketika mencari nafkah, maka seorang istri menghantarkan suaminya ke depan pintu gerbang. Pesankanlah sebagaimana dipesankan oleh para salafun salih, para wanita zaman dahulu, wanita-wanita salihah, dia berpesan kepada suaminya, ya zauji innana nasbir 'alal ju' wa la nasbir 'alan nar. Wahai suamiku, sesungguhnya kami sabar di dalam kelaparan dan kami tidak sabar di dalam api neraka. Ibhasil halal, maka carilah yang halal. Suaminya pergi keluar rumah dengan hati yang mantap untuk mencari yang halal, karena tidak mau untuk memberikan yang haram, karena sesungguhnya sesuatu yang disuapkan kepada keluarga dari sesuatu yang haram itu adalah awal daripada kehancuran dunia dan akhiratnya. Berpeluh, berkeringat, berletih di tempat kerja, di rumah seorang istri, dia berbalut mukena dan sajadahnya, menengadahkan tangannya, berdoa kepada Allah kiranya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan suaminya, melindunginya di tempat kerja. Selepas siang itu, sore pun datang, maka seorang suami ketika pulang dari tempat kerjanya disambut oleh istrinya. Sambutnya dengan tatapan mata yang sejuk, dengan senyuman yang mengandung kerinduan, dengan sentuhan yang lembut, dengan kata-kata santun yang rendah hati. Maka hilanglah segala kelelahan, keletihan dari seorang suami, berganti dengan kebahagiaan. Sungguh benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul mata'i dunya al-mar'atu shalihah. Sebaik-baik daripada perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Maka tercapailah rumah tangga yang indah. Seorang istri dengan penuh rasa syukur, menerima apa yang diberikan oleh suami tanpa dia menanyakan berapa yang akan diberikannya. Diterima dengan keriduan dan keikhlasannya, dan dibelanjakannya dengan penuh amanah. Yang kedua adalah saling tolong menolong di dalam membantu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu rajulan qama minal laili tsumma shala wa aiqadha imra'atahu fa in abat nataha fi wajhil ma'.
Seorang suami bangun malam, kemudian dia sholat, kemudian dia bangunkan istrinya untuk qiyamul lail. Apabila dia menolaknya, maka diletakkannya, dipercikannya air ke wajahnya, maka bangunlah ia, kemudian sholat juga munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikian pula sebaliknya, rahimallahu imra'atan qamat minal laili, dibangun seorang wanita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia sholat, kemudian dia bangunkan suaminya, fa'in abana dhahat fi wajhil ma, apabila dia menolak dipercikan. Tentunya ini harus dengan perjanjian agar semuanya mengerti dan saling memaklumi untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah seorang suami atau istri tidaklah menuntut kesempurnaan dari pasangannya, karena tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna. Manusia biasa tidak ada yang sempurna. Kau berjalan sampai ke negeri matahari terbit atau di negeri matahari tenggelam, tidak akan kau temui manusia yang sempurna, kecuali penuh dengan kekurangan. Maka ketika engkau dapatkan kekurangan dari pasanganmu, hendaklah engkau ingat kelebihannya dan engkau maklumi sebagaimana engkau juga mempunyai kekurangan. Maka disitulah akan tumbuh benih keharmonisan dan rumah tangga akan menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi pengingat kita semuanya. Berlalu waktu, kadang-kala kita lupa, dan kadang-kadang kebahagiaan itu tidak bisa kita gapai. Kita rumah tangga diliputi dengan berbagai macam problema, dan inilah jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan disitulah kebahagiaan. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.